Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Ketemu lagi di kelas multimedia, dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang teknik kamera beserta 3D layer dan juga pengenalan lighting di After Effects dengan project animasi ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi sudah bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh ya, walaupun sebenarnya masih kurang bagus ini ya objek-objeknya, namun ini sudah, saya kira sudah bisa mewakili. Jadi After Effects yang hanya support 2 dimensi namun dengan 3D layer dan juga kamera serta lighting bisa mengesankan seolah-olah 3D, seolah-olah ada kesan kedalaman di sini. Ya. Ya, di sini sudah saya siapkan beberapa aset file untuk bahan latihan kita nanti, dan ini nanti silahkan bisa teman-teman download di deskripsi di bawah. Ya, jadi sudah saya siapkan ini file tanah untuk tanah ya, kemudian langit, kemudian karakter. Ya, karakter animasi ya. Jadi ini karakternya sudah teranimasikan. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah karakter yang di sesi video sebelumnya sudah pernah kita bahas untuk penggerakannya. Cuman ini saya sekalian memperkenalkan bahwa kita juga bisa mengimport sequence gambar ya ke sini, ke After Effects ya, dan kita bisa langsung sudah dalam bentuk animasi di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buat komposisi baru ya, HD 25 fps 10 detik dulu. Oke, sudah kita masukkan aset-asetnya tadi. Kita masukkan semuanya di sini. Dan untuk karakternya kita pakai ini ya, tidak langsung di sini drag gitu, tapi dari sini import file ini tadi, folder animasi karakter. Cukup klik satu file saja, kemudian pastikan ini PNG sequence kita centang ya, import as footage, kita open ya. Ini sudah langsung berbentuk animasi ya di sini. Nah, dia langsung gabung di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Saya mulai memasukkan tanah sama langit dulu ya. Ya, kemudian setelah itu kita masukkan ini kamera. Ya. Settingannya biarkan seperti ini dulu saja ya. Nanti kalau mau setting lebih lanjut bisa belakangan ya. Oke, setelah itu ketika ada kamera ini, layernya baru akan bisa match dengan kamera setelah kita aktifkan 3D layer di sini ya, seperti itu. Oke, contoh seperti ini. Jadi tanah, karena tanah itu harusnya datar bentuknya ya, maka kita putar ya di orientation ini. Di koordinat X orientation saya putar 90 derajat. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, kemudian ini kita turunkan ya. Nah, supaya lebih jelas untuk 3D layernya ini kita bisa tampilkan dari berbagai sudut pandang atau view ya. Caranya bisa diklik di sini. Ini satu view, pilih 2 view horizontal kanan dan kiri ya. Yang di sini ini defaultnya top sama aktif kamera. Nah, yang top ini kita coba ganti view yang tampak samping atau left.
maka di sini akan kelihatan ini ya, saya klik kamera, dia posisinya di sini kameranya. Jadi kalau kita milih kamera itu ada dua bagian yang bisa kita pilih, yaitu posisi kameranya itu sendiri sama point of interest yang ini atau POI ya. Ini kalau teman-teman mau lihat itu di sini di kamera ini, kita expand terus klik transform ini ya, point of interest. Oke, ini misal saya geser, saya turunkan gitu ya. Ini X tadi ya, ini koordinat X. Kalau ini ke sini tuh Z berarti. Nah, ini POI-nya ini ya. Ya, itu POI atau point of interest. Oke, kemudian ini untuk kameranya ya. Kemudian untuk langit ini dia posisinya masih di tengah ini ternyata. Sedangkan tanah ini dia posisinya udah di bawah. Jadi kita kita tepat posisi paling bawah. Kemudian yang ini, yang langit ini kita, karena ini untuk background ini kita geser ke sana ya. Sini lah kira-kira. Nah, ternyata setelah kita geser ke sini di aktif kamera ini ternyata seperti ukurannya jadi lebih kecil ya. Maka ini kita perbesar, kita mainkan di scale. Ya, seperti itu. Nah, oke. Ya. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan tanahnya. Pohon. Cuman ini tanahnya masih terlihat sempit ya, karena memang view-nya yang seperti ini ya. Oke, ini saya coba view, saya lebih turunkan view-nya. Berarti kita untuk posisi point of interest ini kita turunkan ya. Dan tanahnya jadi terbang, seperti terbang ini. Nah, maka kalau seperti ini jangan diturunkan lagi ya, karena kalau kita lihat tampak samping itu posisi tanahnya sudah di posisi paling bawah di sini. Kalau seperti ini maka lebih baik kita perbesar tanahnya. Kita scale dari tanahnya, kita perbesar. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah tinggal masukkan pohon. Semua pohon langsung masukkan boleh. Ini kita expand saja. Ini kita minimize lagi supaya tidak memenuhi area layer. Oke, kita masukkan. Kemudian aktifkan 3D layernya juga. Oke ya. Kita mulai dari yang pohon satu kita geser, kita tempatkan di bagian paling depan. Oke, untuk saya geser ke samping. Pohon 2 maju ya, turunkan. Oke, pohon 3 kita majukan dikit ya. Kita buat zigzag saja ya. Pohon 4 ya, pohon 5 ini. Pohon 5 kita tempatkan di belakang pohon 4. Biar agak menarik ya. Kita sedikit rubah
Oke, seperti ini. Setelah itu kita masukkan karakternya. Di sini karakter.png, png sequence tentunya kita masukkan. Ya. Oke, kita aktifkan juga 3D layer. Dan ternyata ukurannya cukup besar di sini. Kita klik S atau scale, perkecil. Ya. Yang ini kita letakkan di belakang pohon 4 saja, tapi agak dekat. Kita turunkan sayur tanah dan ternyata dia masih terlalu besar. Kita lihat proporsinya dengan pohon ya. Sering dikit. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ini kita animasikan karakternya, dia dari samping ke sini, dari samping kiri ke samping kanan. Namun ternyata ini hanya sampai sini dan habis ya. Sampai sini dan habis. Maka perlu kita perpanjang ya. Nah, kalau ini bentuknya komposisi, caranya seperti kemarin ya. Untuk memperpanjang ini, mengulang-ulang gerakan ini, jadi kita klik kanan time remap. Namun kalau PNG sequence ini ada cara yang lebih mudah ya. Kita tinggal atur dari sini, klik kanan, kemudian pilih interpret footage ya, pilih main. Setelah itu di sini other option, paling bawah other option ada loop, bisa pilih misal 10 kali, dia 10 kali jalan. Oke, setelah itu ini arahnya jadi panjang, ini tinggal kita perpanjang di sini. Oke, dia setelah itu jalan ya, dia bisa jalan dalam jangka waktu yang lama ya. Ini visualnya tut ya, jadi agak blur. Kalau bisa full kan gini dia jadi tajam, cuman memang nanti jadi berat prosesnya. Misalnya mau memastikan ini sudah tepat di atas tanah. Oke, sudah, sepertinya sudah. Oke, saya kembalikan ke tut saja supaya proses editingnya ini tidak tidak lambat. Oke, ini supaya menarik saya geser lagi dikit. Ya, oke. Selanjutnya tinggal kita atur posisinya. Posisi awal di sini, misalnya. Aktifkan stopwatch-nya. Terus sampai sini kita geser maju. Sampai sini ya. Oke. Atau sampai sini. Oke. Ya, seperti itu. Jadi sekarang kita play dan bisa jalan ya. Coba lagi. Ya, ini kurang lambat, maka ini sedikit sama juga saja. Di sini saya ya, sampai sini aja lah, menutupi tertutupi pohon. Ini sepertinya tanahnya geser tadi ya. Oh iya, geser. Oke. Ya, oke, seperti itu teman-teman. Sampai sini saya kira masih sangat mudah, tidak susah ya. Selanjutnya, proses selanjutnya supaya ini benar-benar terlihat 3D-nya, kesan 3D-nya benar-benar terlihat, kita akan
pertama tambahkan lighting ya, tambahkan lighting. Kedua kita coba kita coba gerakkan kameranya gitu. Oke. Nah, untuk tambahkan lighting, jadi ketika ada lighting nanti harusnya ada shadow bayangan di setiap objek yang ada di sini sehingga kesan 3D-nya dapat ya. Maka kita perlukan lighting, diklik kanan saja di sini, pilih new light. Oke, biarkan spot. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Ya, oke ya. Dan ini yang akan saya coba lighting yang simple saja, yang mudah. Ya. Jadi tidak benar-benar pure seluruh pencahayaan yang ada di sini, nanti berdasarkan lighting yang saya tambahkan di sini. Ya, karena ini supaya cepat gitu ya. Karena nanti kalau seperti apa adanya pencahayaan di sini benar-benar by lighting, nanti cukup lama jadinya prosesnya. Oke, ini saya balik, lightingnya menghadap ke kamera. Ya, sebenarnya tidak bagus sih ya, karena jadinya backlight. Tapi ini nanti jadi oke. Karena yang saya butuhkan hanya bayangannya saja. Ya. Yang kita butuhkan hanya bayangan saja. Oke, saya hide sebentar. Anggap saja mataharinya di sebelah sini ya, sebelah sini, area sini. Ya. Oke, setelah itu langkah pertama untuk yang langit mana langit ini, kita matikan penerimaan efek lightingnya. Jadi di material option ini accept lightnya kita off kan ya, seperti itu. Oke, jadi biarkan pencahayaan yang di sini benar-benar by gambarnya, warna gambar gitu ya. Oke, setelah itu accept shadow-nya juga oke, kita off kan. Nah, kemudian yang lain juga sama, pohonnya ini accept light-nya saya off kan, semua pohon accept light-nya kita off kan supaya tidak siluet ya. Ini seperti di ini ada material option. Jadi material option ini muncul ketika layer tersebut dalam kondisi 3D layer ya. Material option accept light, kemudian juga karakternya kita matikan accept light-nya. Oke. Dan juga tanahnya ya, mana tanahnya. Kita hanya butuh bayangannya nanti. Accept light, accept shadow-nya biarkan on ya. Nah, setelah itu di light di sini kita klik light option, kita pilih cast shadow, aktifkan on. Oke, setelah itu ya karakternya ini cast shadow di on kan juga. Nah, ini karakternya sekarang ada bayangannya di sini. Terus juga sama pohon 1 cast shadow on ya. Terus ini pohon 2 cast shadow on, pohon 3 cast shadow on,
pohon 4 geser to on, bahan pohon 5 geser to on. Ya, seperti ini jadinya teman-teman. Kita hanya butuh bayangannya saja. Oke, langit biarkan. Oke ya, seperti itu. Nah, cuman ini sepertinya bayangannya terlalu hitam, pekat banget. Padahal kalau idealnya enggak ya. Maka ini di mana ya? Shadow darkness ya, kita kurangi. Nah. Oke. Oke ya. Ini lightingnya coba saya mundurkan lagi. Ini sepertinya terlalu dekat ini, jadi kurang natural jadinya. Kita mundurkan. POI nya juga kita mundurkan. Jadi ketika lighting ini kita gerakkan, maka otomatis shadow-nya juga gerak ya. Ya, oke, seperti itu ya. Oke, saya kira sudah cukup. Kita tinggal menggerakkan kameranya dan juga mengatur fokus dari kamera. Oke, kita lihat kameranya di sini ya. Kamera di sini, kita klik pilih kamera option. Oke. Ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ini panjang banget ini kan ya. Ini karena fokus distance, bukan fokus distance, zoomnya ini, zoomnya yang terlalu jauh. Tapi oke lah, enggak apa. Yang perlu kita perhatikan adalah fokus distance. Tapi pastikan deep of field-nya kita on kan. Ya. Ini supaya kita dapat efek-efek blur itu ya. Kemudian blur level kita naikkan, coba. Kita naikkan. Fokus distance-nya di mana ini? Fokus distance. Oke, fokus distance-nya ini ya. Fokus distance-nya ini. Ya. Kemudian diafragmanya atau aperture juga bisa kita atur. Di ini mau apa namanya? Titik bokehnya mau lebar atau sempit gitu ya. Bisa diatur di aperture ya. Oke. Contoh ini saya dekatkan. Ini berarti pohon nomor 3 atau 4 gitu ya. Ini sepertinya ngeblur. Nah, cuman ketika ini fokus distance ini saya geser. Ini ya, ini kita arahkan ke pohon 3 atau pohon 4 ini. Harusnya nanti dia tajam. Ya, ini kita lihat ya. Jadi ketika fokus desainnya ini dekat dengan posisi pohon yang nomor 4 ini, maka yang pohon 4 ini jadi tajam, sedangkan yang 3 ini dia ngeblur ya. Seperti itu kira-kira.
Oke, langsung saja kita geser ke belakang lagi. Ya, ini jadinya memang gini ya, prosesnya jadi agak lambat ketika kita aktifkan blurnya, deep of field-nya. Oke, biarkan seperti ini, tidak apa-apa nanti, karena saat kita render pun dia langsung oke. Oke, pertama kita arahkan fokus distance-nya ini ke pohon 1 ya, ke pohon 1. Fokus distance-nya kita geser ke pohon 1. Ya. Terus kemudian kita main position, tekan P gitu, tekan stopwatch-nya, terus kira-kira sampai sini. Saat karakternya sudah sampai sini, itu kameranya sudah maju ya, kamera sudah maju. Sudah maju. Ya, kira-kira seperti itu. Dan juga untuk fokus distance-nya kita juga bisa atur di kamera option ya, fokus distance, stopwatch-nya kita aktifkan di sini, dia masih di sini. Dia masih fokusnya ke pohon 1. Saat di sini kita geser fokusnya ke karakter. Ya, setelah kita geser ke sini ternyata terlalu ngeblur di sini ya, maka ini bisa blur levelnya bisa kita turunkan gitu. Iya, sampai terlihat karakternya. Ya. Oke, jadi karakternya jadi terlihat jelas ya. Oke. Ini POI-nya kurang turun. Oke. Sekarang kita coba play. Ya. Ini kalau di teori sinematografi kurang bagus ya, ini posisi kakinya ketertutup ini, padahal space di atasnya ini terlalu masih lebar. Ya, kita bisa atur posisi kamera atau posisi PO-nya. Nah, gitu. Ya. Oke, setelah itu sudah ya teman-teman ya. Ya, seperti itu ya berarti. Jadi oke. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk membuat atau mengenal
mengenal kamera, 3D layer, dan lighting. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi video selanjutnya. Wassalamualaikum.